Saya Mamatullah Solihah dengan NIM 2011900. Saya akan melanjutkan pada poin B, yaitu tujuan evaluasi media pembelajaran. Ini menentukan apakah media tersebut efektif, menentukan apakah media itu diperbaiki atau ditingkatkan lebih baik, kemudian media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran, menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik, kemudian menilai kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran, kemudian mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberi efek yang baik bagi peserta didik, kemudian 7. Mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. Kemudian C, jenis-jenisnya evaluasi formatif untuk mengumpulkan data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang digunakan. Terus kemudian evaluasi sumatif, yaitu dia itu dalam bentuk master yang siap diimplementasikan di lapangan. Kemudian tahapan evaluasi media pembelajaran, evaluasi 1-1, kemudian evaluasi kelompok, evaluasi lapangan, dan juga sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Hudatul Fawaida akan melanjutkan presentasi pada poin C, yaitu jenis-jenis evaluasi media pembelajaran. Jenis evaluasi media pembelajaran itu terdapat 2. Yang pertama, evaluasi formatif, dan kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ialah suatu proses mengumpulkan data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh akan digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media yang bersangkutan agar dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah media pembelajaran benar-benar telah selesai dikembangkan dalam bentuk master yang siap diimplementasikan di lapangan. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana media pembelajaran memiliki nilai kemanfaatan terutama dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain. Poin D yaitu tahapan evaluasi media pembelajaran. Terdapat 3 tahapan evaluasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi 1-1, one on one. Pada tahapan evaluasi 1-1, dipilihlah 2 orang atau lebih yang dapat mewakili populasi dari target media yang dibuat. Media disajikan kepada peserta didik secara individu. Prosedur pelaksanaannya yaitu A. Jelaskan kepada peserta didik tentang rancangan media baru. Kemudian, amati reaksi mereka terhadap media yang ditampilkan tersebut. B. Katakan kepada peserta didik bahwa kalau terjadi kesalahan penggunaan media tersebut bukanlah karena kekurangan peserta didik, tapi karena kelemahan media. Yang C. Usahakan agar peserta didik bersifat santai dan bebas dalam mengemukakan pendapat mereka mengenai media yang telah ditampilkan. D. Lakukan tes awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan peserta didik terhadap penggunaan media tersebut. E. Catat lama waktu yang digunakan dalam menyajikan media tersebut dan catat pula reaksi peserta didik terhadap penampilan media tersebut. F. Berikan tes yang mengukur keberhasilan media tersebut. G. Lakukan analisis terhadap informasi yang terkumpul. Evaluasi yang kedua yaitu evaluasi kelompok. Evaluasi kelompok kecil dilakukan kepada 10 atau 20 peserta didik yang dapat mewakili populasi target. Prosedur pelaksanaannya yaitu jelaskan bahwa media tersebut pada tahap formatif dan memerlukan umpan balik untuk menyempurnakannya. Selanjutnya, berikan tes untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan peserta didik tentang topik yang berkenaan dengan penggunaan media. Tegaskan kepada peserta didik untuk mempelajari media tersebut. Berikan tes untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Bagikan angket kepada peserta didik untuk mengetahui menarik tidaknya media yang digunakan, mengerti tidaknya peserta didik terhadap pesan yang disampaikan oleh media tersebut.
konsistensi tujuan dan materi, dan cukup tidaknya latihan yang dilakukan. Lakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul. Evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan ialah tahap akhir dari evaluasi formatif. Prosedur pelaksanaannya yaitu pilih peserta didik sebanyak 30 orang yang betul-betul mewakili populasi. Jelaskan kepada peserta didik maksud uji coba lapangan dan hasil akhir yang diharapkan. Berikan tes awal untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan mereka mengenai topik yang menggunakan media tersebut. Sajikan media yang sesuai dengan rencana perbuatannya. Lakukan post-test untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik setelah penyajian media tersebut. Edarkan tes skala sikap kepada peserta didik yang dipilih tersebut untuk mengetahui sikap mereka terhadap media yang digunakan. Lakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.